Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi lewat renungan malam dan doa Rema hari ini. Pada edisi Kamis 22 Oktober 2020. Kita akan nikmati hadirat Tuhan, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan terlebih dahulu bagian Alkitab kita. Dari Titus. Titus ayat yang kelima sampai dengan ayat 16. Suratnya Rasul Paulus kepada Titus pada ayat yang kelima sampai 16. Kalau semua sudah siap, mari kita berdoa. Syukur patut kami naikkan di hadirat Tuhan, karena oleh perkenan Tuhan kami telah melewati satu hari lagi perjalanan hidup ini. Hidup yang Tuhan anugerahkannya, di dalamnya kami telah menikmati berkat-berkat Tuhan. Hingga malam hari ini kami masih boleh ada sebagaimana Tuhan berkenan kami ada. Dan sebelum kami beristirahat, kami rindu menikmati hadirat Tuhan, untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, menerangi kegelapan jiwa kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat diberi pengertian, sehingga dalam kehidupan ini kami terus hidup berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarnya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tugas Titus di Kreta, syarat-syarat bagi penatua penilik jemaat. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga
dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tentu yang percaya firman itu mengatakan amin. Topik yang kita renungkan dalam edisi Kamis 22 Oktober ini ialah pilih yang baik, tegur yang tak tertib. Wow, kalau kita mendengar topik ini sepertinya banyak yang kontra dalam kehidupan kita. Belum lama kita pemilihan dan kemudian peneguhan penatua diaken. Belum setahun berjalan itu. Tetapi bolehkah kita mereview kembali perjalanan dalam tahapan-tahapan pemilihan itu? Kekasih-kekasih warga jemaat Tamalate, pernahkah kita melihat orang-orang yang memiliki semangat yang menggebu-gebu, semangat yang berkobar-kobar, semangat yang besar untuk menjadi seorang penatua atau diaken? Ya. Atau mungkin hanya mau jadi penatua, tidak mau jadi diaken. Ya. Nah, ada orang yang mau jadi penatua, mau jadi majelis gereja, tetapi hanya penatua, tidak mau diaken. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada lagi yang masa sekarang. Seorang penatua atau seorang diaken. Dan kalau misalkan kita menemukan orang seperti ini, apa dukungan kita terhadap orang seperti itu? Apa yang kita harus buat, apa yang kita harus lakukan untuk mendukung mereka? Bagaimanakah kesungguhan hatinya? Bagaimana jika ternyata calon penatua atau calon diaken yang sangat diandalkan, yang sangat didambakan, yang sangat dirindukan banyak orang, ternyata tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan. Itu satu. Atau bagaimana kira-kira kalau misalkan seandainya ada orang yang kita dambakan, kita harapkan, kita rindukan untuk menjadi majelis gereja, tetapi justru tidak terpilih. Tentu ada banyak alasan-alasan.
Jemaat sekarang kan sudah cerdas, sudah pandai membaca Alkitab. Kalau berdasarkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, Titus, memperingatkan Titus, kalau memilih para penatua sebagai orang-orang yang akan mendampingi jemaat, mengatur kehidupan jemaat, pelajarilah baik-baik. Jelas dalam pembacaan kita Paulus berpesan kepada Titus agar berhati-hati dalam memilih penatua, agar orang-orang yang akan dipilih menjadi penatua hendaknya memiliki hati yang tulus. Wah, ini tulus ini nah. Ya. Tulus sering sudah saya jelaskan di jemaat apa bedanya tulus dan ikhlas. Ya. Itu beda sekali. Yang tulus dan bukan orang yang suka mencari-cari keuntungan pribadi. Wah, ini terurai dalam ayat yang ke-5 sampai 9 pembacaan kita. Bahkan dari ayat 7 sampai 9 itu 3 ayat itu, ya, tidak ada itu bersambung terus, ya. Penekanan yang ada di dalamnya. Selain itu Paulus juga mengingatkan agar Titus tidak segan-segan menegur, ya, dengan tegas. Wah, ini juga yang kadang kalau ada teguran yang tegas orang bilang, waduh, pemarah orangnya. Tidak bisa membedakan yang mana orang marah, yang mana pemarah, yang mana marah-marah, yang mana yang marah, yang tidak mendatangkan dosa. Kalau orang ditegur dalam kesalahannya, diingatkan dalam kekeliruannya dengan tegas itu, kalau ada orang mengartikan marah-marah, pemarah, dengan tegas. Karena orang-orang seperti itu menurut Paulus adalah orang-orang yang sudah kebal hatinya. Bahkan ada banyak orang yang sudah kebal rasa, mati rasa, ya. Dan istilah kasarnya lagi orang katakan sudah bermuka tembok, tidak tahu rasa malu lagi ketika berbuat sesuatu yang sebenarnya memalukan, tetapi dia tidak merasa malu. Nah, ciri hidup orang yang berpegang pada kebenaran serta memiliki iman yang sehat adalah, menurut Paulus, adalah orang yang tidak melibatkan diri ke dalam berbagai intrik-intrik kehidupan yang duniawi. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi memperjuangkan nasib orang banyak. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang banyak. Kalau kita baca selanjutnya. Nah, karena itu kekasih-kekasih Tuhan, kita harus sadar bahwa dalam kehidupan yang melayani Tuhan itu sudah pasti bahwa kita akan memiliki banyak kekurangan, memang keterbatasan tidak dapat dipungkiri. Nah, itulah yang harus dibenahi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa membedakan mana kehidupan di luar orang-orang yang tidak terpanggil dan di dalam orang-orang yang terpanggil, apa sih bedanya? Harus berbeda. Kita harus meninggalkan kehidupan lama lalu masuk dalam kehidupan yang baru. Yang jelas dalam pembacaan diungkapkan dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9, kalau saya mau coba baca, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat Adus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan hal yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri,
dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jelas dalam pembacaan itu. Sehingga ketika ada orang yang tidak membenarkan dengan apa yang dikatakan dalam itu, kadang inilah orang-orang yang dimusuhi dalam tengah-tengah jemaat. Ada yang mencoba membela diri, itu kan haknya kami. Betul. Tetapi sadarkah kita bahwa kita berada dalam zona kehidupan yang harus dibaharui? Tugas yang sedang dipercayakan kepada kita sebagai manusia yang baru memang berat. Tapi kalau dijalani dengan segala kerendahan hati, dengan ketulusan dan mau menyatakan kesetiaan kepada yang disembah dan dimuliakan, itu akan membawa kedamaian di hati kita. Bukan justru membawa situasi yang mengusik keadaan orang lain. Tugas yang sedang dipercayakan itu adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah hati. Rasa pengabdian yang penuh ketulusan, bukan sekedar ikhlas. Tulus memberi waktu, tulus memberi perhatian, tulus memberi keadaan yang bahkan mungkin tidak memperhitungkan diri, tidak memperhitungkan keluarga, tidak memperhitungkan nasibnya bagaimana depannya, tetapi sungguh-sungguh dilakukan dengan segala kesederhanaan, kerendahan dan ketulusan hati demi orang banyak. Semua itu dilakukan sebagai suatu pengabdian kepada Allah yang disembah, yang kita layani. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, pilihlah mereka yang ingin melayani Tuhan pada masa-masa yang akan datang, yang betul-betul memberi dirinya, waktunya, pikirannya, tenaganya, bahkan mungkin hartanya. Dan tegurlah siapapun orangnya, tak peduli apa, entah dia orang yang dihormati, dikagumi di tengah masyarakat, orang yang merasa diri berkuasa, ditegur tanpa harus membedakan orang-orang itu. Karena itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Pilih yang baik dan tegur yang tak tertib sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena sungguh kehidupan yang kami alami ini adalah anugerah Tuhan. Bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memeteraikan di dalam hati kami, sanubari kami, agar firman ini sungguh-sungguh jadi rema bagi kami, untuk jadi pegangan hidup kami, untuk senantiasa menjadi peringatan bagi kami, yang akan meneguhkan, mengokohkan iman kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kami, di saat-saat di mana kami suatu waktu akan memilih para penatua-penatua, atau ketika suatu saat kami akan rindu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, kami sungguh memperhatikan firman Tuhan ini untuk menjadi acuan kami, pedoman kami dan pegangan kami untuk memenuhi panggilan pelayanan itu.
Ampuni kami Tuhan jikalau dalam perjalanan hidup kami ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kami baca ini. Tolong kami untuk selanjutnya untuk sungguh memperhatikan hal-hal yang Tuhan inginkan, sehingga sungguh-sungguh kemurnian hati untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu dapat kami jalani, dan keadaan itu terus terpatri dalam diri kami untuk memenuhi tugas panggilan sesuai dengan Tuhan kehendaki. Oh Tuhan, sebelum kami membaringkan diri kami terus memohon penyertaan Tuhan. Semoga malam ini kami boleh menikmatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan kami dijauhkan dari segala yang jahat. Oleh kuasa Tuhan kami yakin di dalamnya kami dibebaskan dari segala kuasa kegelapan, dan bahkan kuasa Tuhan kami yakini sanggup menyembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Karena itu kami memohon pengasihan Tuhan untuk warga jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan karena kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, baik karena faktor usia dan fisik tak berdaya, penyakit kronis yang mereka derita. Oh Tuhan, kami mohon pengasihan Tuhan dan kesembuhan untuk mereka. Demikian juga bagi yang setengah berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Tuhan, hibur dan kuatkan mereka agar tiada larut dalam kesedihan, tapi hidup dalam pengharapan untuk terus mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, kami juga memohon senantiasa pemeliharaan Tuhan untuk segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, anak cucu dan bahkan cicit kami yang berjauhan dengan kami dimanapun berada. Semoga selalu juga dalam lindungan kasih dan pemeliharaan Tuhan, sebagaimana kami dipelihara Tuhan di sini. Kerinduan kami suatu waktu kami dapat diperjumpakan dalam suasana penuh sehat sejahtera, penuh damai sentosa, dan Tuhan dipermuliakan. Pimpin dan peliharakan kiranya kehidupan kami selanjutnya Tuhan selaku jemaat Tamalate di sini, untuk terus menjalani hidup iman percaya kami, berpegang pada firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kemanapun dan dimanapun kami berada dalam seluruh aktivitas hidup kami, Tuhan dimuliakan. Ini harapan dan doa kami. Kami menyadari bukanlah kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Karena itu kami juga memohon pengasihan Tuhan untuk bangsa dan negara, anugerah Tuhan bagi kami. Kami penuh harap Tuhan kiranya menjauhkan dari segala yang jahat, kuasa-kuasa yang menakutkan, yang mencekam, terkhusus COVID-19 yang masih terus menjadi ancaman bagi setiap manusia. Berkenan Tuhan memberkati pemerintah kami dan semua pihak yang terkait untuk berusaha mengatasi persoalan ini. Semoga ke depan negara kami ini segera bebas dari ancaman COVID-19 dan membuat kami kembali leluasa untuk menjalani hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami dan dengarkan kami datang berdoa mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kekasih-kekasih Tuhan, warga Jemaat Tamalate dimanapun Anda berada, demikianlah rema dan doa malam ini untuk edisi Kamis 22 Oktober 2020. Sebelum saya undur diri, izinkan saya pamitan dengan tim multimedia, mengucapkan selamat beristirahat, selamat menikmati tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Salam sehat semuanya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di edisi yang akan datang.